رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu akhta'un yajibu tashihuha. Beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Terkadang ikhwah, kesalahan itu tanpa kita sengaja. Terkadang kesalahan itu kesalahan yang terkait dengan syar'i, terkait dengan syariat kita. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu perlu pelakunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pelanggaran itu pelanggaran yang mungkin terkait dengan hal-hal yang lain, tapi termasuk dalam kategori pelanggaran. Ketika terjadi kesalahan-kesalahan seperti inilah, ikhwah, di mana seorang itu perlu mengevaluasi dirinya. Oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga yang merupakan pendidikan awal bagi seorang anak, mereka harus mengevaluasi rumah tangganya, mengevaluasi pendidikan anak-anaknya, mengevaluasi cara mendidik anak-anaknya, bahkan mengevaluasi bagaimana sikap-sikap orang tua sebagai pendidik pertama di hadapan anak-anaknya. Ini semua perlu evaluasi. Jika ternyata di sana ada hal-hal yang salah, yang keliru, apalagi sampai melanggar hukum syariat, maka harus diperbaiki. Harus diperbaiki dan dilakukan mana yang terbaik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga halnya dengan madrasah. Ya, semakin besar sebuah madrasah, semakin ramai murid-murid mereka, siswa ataupun santri-santrinya, maka otomatis akan semakin banyak yang harus diatur dan semakin rumit permasalahan yang muncul. Perlu penanganan. Terkadang penanganan itu salah, perlu dievaluasi ulang, sehingga setahap demi setahap, sedikit demi sedikit itu akan menuju pada titik yang ideal, sehingga rumah tangga kita
bisa berjalan pendidikannya hingga kita mencapai satu target, yaitu generasi yang soleh dan solehah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini target yang tinggi, ikhwah, ya, target yang tinggi. Berbeda dengan mereka yang targetnya target dunia, target bagaimana caranya agar anaknya bisa berhasil dalam pendidikan yang ujung-ujungnya adalah agar mereka menjadi kaya raya, agar mereka menjadi seorang pengusaha yang sukses, agar mereka mendapatkan jabatan yang tinggi. Yang intinya adalah uang, yang intinya adalah harta tahta. Demikian ikhwah. Adapun madrasah yang diinginkan oleh syariat, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah madrasah yang tujuannya itu adalah mengkader, mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah. Bukan berarti mereka tidak boleh memikirkan dunia, silahkan. Ya, karena mereka hidup di dunia. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dunia tidak memikirkan dunia? Ya, tapi di sana ada skala prioritas. Ya. Ada skala prioritas. Silahkan dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Tapi ingat, ada cita-cita di atas dokter. Apa itu? Yaitu seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter yang bertakwa. Dia bercita-cita sebagai seorang pejabat publik. Silahkan, tidak masalah selama jabatan itu jabatan yang boleh. Tapi di atas itu ada hal yang lain yang terpenting dari sekedar jabatan, yaitu pejabat publik yang bertakwa, yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah kesoleh dan solehan inilah yang bisa, ikhwah, mengatur kehidupan seseorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia menjadi orang yang cerdas, tapi orang yang cerdas yang tidak takut pada Allah. Kita lihat seorang yang cerdas, seorang pejabat tinggi negara misalnya, ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, maka mudorotnya itu jauh lebih besar yang ditimbulkan ketimbang seorang yang hanya mencuri ayam 1-2 ekor. Demikian ikhwan, berbeda. Ya. Orang yang jenius berbuat jahat itu akan beda pengaruhnya dengan orang yang tak jenius berbuat jahat. Orang yang kaya raya, hartawan berbuat jahat, itu pengaruhnya, efek negatifnya jauh lebih besar ketimbang mereka yang biasa-biasa saja berbuat jahat. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang memiliki keluarga, rumah tangga, hendaklah cita-cita yang pertamanya adalah mardhatillah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencetak generasi yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah. Adapun dunia, insya Allah ya dia akan mengikut. Insya Allah dia akan mengikut. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap diusahakan. Bukan berarti ketika seseorang itu hanya ingin mendapatkan ridho Allah, lantas dia tidak bekerja, cukup dengan istighfar saja, duduk di masjid, baca Quran tanpa ada usaha, ya tentu tidak ini konsep yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian konsep dalam Islam. Tidak ada konsep seperti ini dalam Islam. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita melakukan evaluasi dan dapatlah titik permasalahan atau kesalahan, ya, maka diperbaiki. Makanya perlu adanya akhta'un yajibu tashihuhu, ada kesalahan-kesalahan yang wajib untuk diperbaiki. Hunaka akhta'un muntasyiratun baina katsirin minan nas. Di sana ada banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Wala siyama bainal mudarrisin wal muwadzifin wal ummal wa ghairuhum mimma yaqumuna bi masalihi sya'bi. Terutama kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para guru, para pegawai, ya, para pekerja dan lain-lainnya
di mana mereka bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Lidzalika yajibu tashihu awdha'ihim wa sulukihim. Oleh karena itu wajib untuk memperbaiki posisi dan akhlak, posisi dan sikap mereka terhadap publik tersebut. Li'annahum mas'uluna an a'malihim amamallahi ta'ala. Karena mereka itu akan mempertanggungjawabkan amalan mereka, pekerjaan mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Faqad qala azza wa jalla, Allah berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabb, kami akan mintai pertanggungjawaban mereka seluruhnya atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu ikhwah, apa yang kita lakukan di dunia ini itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan pilihan dan kita memilih, maka pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikhwah. Dari gerakan-gerakan kita sampai yang kita dengar, yang kita lihat, apalagi yang kita ucapkan, itu akan tercatat dan akan terekod dalam kehidupan kita. Tercatat dalam sebuah buku besar amalan kita. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang terluput. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Kahfi, "Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa." Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika orang-orang yang mujrim melihat neraka jahanam dan mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya, tidak ada tempat untuk lari. Dan sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang catatan amalan. Ya. Apa kata mereka? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira. Apa kata mereka? Kitab apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tak meninggalkan satu apapun, yang besar, yang kecil, apalagi yang besar. Semua tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadirah. Mereka akan dapati semua yang mereka amalkan hadir, tercatat. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Allah, demi Rabb, kami akan mintai pertanggungjawaban semua apa yang mereka lakukan. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita berposisi sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, mudir madrasah di rumah tangga kita, akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengurusi pendidikan anak-anaknya? Apa yang dia lakukan terhadap anak-anaknya? Usaha apa yang dilakukan agar anaknya menjadi seorang anak yang saleh dan salehah, yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang telah dia lakukan? Demikian ikhwah, akan dimintai pertanggungjawaban. Semua aktivitas kehidupan kita, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Anda yang berposisi sebagai seorang guru, muallim, muallimah, maka tanggung jawab Anda menjadi bertambah. Di samping Anda bertanggung jawab terhadap anak-anak Anda yang ada di rumah, itulah yang utama. Kemudian Anda juga punya tanggung jawab terhadap sekolah, madrasah, pondok pesantren, ya, yang di sana tempat Anda bekerja. Ketika Anda melamar pekerjaan sebagai seorang guru, seorang pegawai,
sebagai seorang ummal, atau apakah office boy atau cleaning service, atau posisi Anda sudah tinggi misalnya berposisi sebagai GM, itu semua ikhwah akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun hukum dasarnya ya, hukum asalnya apakah seorang boleh menjadi office boy? Silahkan. Apakah seorang boleh bekerja sebagai cleaning service? Boleh, mubah, silahkan. Apakah seorang boleh melamar dirinya sebagai seorang pimpinan general manager misalnya? Silahkan, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Hukum dasarnya adalah mubah. Tetapi ikhwah, ketika kita sudah diterima bekerja di satu instansi, baik swasta maupun pemerintah, apakah dia berupa tempat belajar mengajar, ataukah perusahaan sebuah perusahaan minuman, perusahaan makanan, apa sajalah intinya ikhwah, yang halal, ya, maka di sana akan terbitlah sebuah akad perjanjian, akan membicarakan apa hak dan kewajiban Anda. Kita ambil saja sebagai seorang guru, Anda melamar sebagai seorang guru. Seperti misalnya Anda melamar seorang guru TK. Anda ajukan surat lamaran, permohonan, dan diterima. Setelah itu muncullah surat, yaitu perjanjian adanya hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban. Seperti kewajiban Anda apa? Anda harus hadir tepat pada waktunya, yaitu jam 8 misalnya. Kalau daerah Medan biasanya pekerjaan jam 8. Jam 8. Pulang jam berapa? Anda balik ke rumah Anda jam 12 siang misalnya. Jadi waktu proses pekerjaan itu Anda lakukan mulai jam 8 sampai jam 12. Jadi 9, 10, 11, 12, 4 jam Anda bekerja. Jam 8 masuk, jam 12 pulang. Anda sepakat, oke. Kemudian gaji Anda. Berarti ketika kita bicara masalah gaji kita, itu kan tadi pekerjaan kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan. Sekarang hak kita, berapa hak kita? Demikian ikhwah. Hak kita misalnya, hak kita pihak sekolah akan memberikan gaji 2 juta misalnya. Ya. Jadi dengan jam sekian, jam 8 sampai jam 12, kemudian di sana ada kriteria-kriteria yang lain, Anda harus mengajarkan kelas ini, kelas itu, pelajaran ini dan pelajaran itu. Anda harus juga per bulannya memberikan surat laporan-laporan perkembangan kemampuan siswa, misalnya begitu ya. Anda sudah setujui. Di saat Anda setujui, maka di sanalah akan muncul hukum syar'i. Yang tadinya Anda bekerja sebagai guru itu, melamar jadi seorang guru itu bukan wajib, mubah saja. Mengajar di kelas itu mubah-mubah saja. Tetapi ketika Anda sudah diterima, ya, Anda punya hak dan kewajiban, dan Anda sudah tanda tangani apa kewajiban Anda, dan Anda sudah setujui apa hak Anda, maka disitulah terikat dengan hukum syariat. Yang tadinya Anda silahkan saja mau datang ke madrasah tersebut jam 8 silahkan, mau jam 9 silahkan, karena Anda bukanlah seorang pegawai, bukanlah seorang guru. Tidak ada akad sebelumnya. Tapi ketika Anda sebagai seorang guru, Anda sudah menandatangani sebuah keputusan, sebuah persetujuan, sebuah akad, maka Anda wajib datang pada waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati, dan Anda boleh pulang pada waktu yang sudah disepakati. Anda wajib melakukan apa saja poin-poin yang Anda sepakati pekerjaannya, terkait dengan pekerjaan, dan Anda berhak mendapatkan gaji sesuai dengan yang sudah disepakati.
Demikian ikhwah. Dan ini sudah terkait dengan hukum syariat. Makanya sebenarnya seorang muslim itu yang bertakwa kepada Allah, ketika dia sudah membuat sebuah perjanjian, akad, apakah dia sebagai guru, apakah dia sebagai cleaning service, apakah dia sebagai office boy, apakah dia sebagai general manager, apakah dia sebagai seorang marketing dan lain-lainnya, ya, di mana dia sudah dia sudah mengiyakan, menyetujui perjanjian itu, ya, apa job description-nya dia setujui, gajinya sekian, maka sebenarnya dalam Islam itu sudah ada hak dan kewajiban, dan seharusnya tidak perlu lagi ada sang pengawas. Karena yang mengawasi, pengawas yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang ikhwah, karena minimnya rasa tanggung jawab dan amanah, kalau dahulu pakai abstain, ya, pakai centrang, sekarang pakai finger. Demikian, supaya tidak bisa dipalsu orang lain. Kalau dulu bisa titip centrang, hadir. Nah, sekarang nggak bisa, pakai finger. Tapi ada saja jalannya. Datang dia, absen dengan finger, kemudian dia kembali pulang untuk mengerjakan urusan pribadinya. Demikian ikhwah. Ya memang kalau orang tidak merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja cara dia untuk mencuri-curi waktu. Demikian ikhwah. Makanya ini perlu adanya evaluasi, perlu adanya perbaikan setiap kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu sangat terkait dengan hukum syar'i. Qala Rasulullah SAW, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah ahafidha dzalika am dayya'ah. Sesungguhnya Allah memintai pertanggungjawaban atas seorang pemimpin atas apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga tanggung jawabnya tersebut, ataukah dia bahkan menyia-nyiakan tanggung jawabnya itu. Seorang kepala rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dia seorang istri. Lantas Allah amanahkan kepadanya beberapa orang anak. Berarti dia sekarang sedang memimpin seorang istri dan beberapa orang anak. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Demikian ikhwah. Nah, di sini lafaznya ahafidha dzalika am dayya'ah. Apakah orang yang dia pimpin memang dia jaga, dia didik, dia tarbiyah anak-anaknya, benar-benar dia bertanggung jawab memperhatikan pendidikan anak dan istrinya? Apakah dia seorang yang bertanggung jawab menjaga amanah itu, ataukah dia bahkan menyia-nyiakan amanah itu? Dia tak pedulikan mereka, tidak perhatikan mereka, tidak perhatikan bagaimana pendidikan agama mereka, tidak perhatikan bagaimana kondisi agama si anak, agama si istri. Dia nggak peduli itu semua. Bagi dia, kalau dia sudah ngasih uang belanja, kebutuhan hari-hari cukup, sudah selesai. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau hanya untuk masalah itu, ingat ikhwah, ayam itu mampu untuk memberikan tanggung jawab itu kepada anak-anaknya. Gak perlu dia sarjana, gak perlu dia S1, gak perlu S2, gak perlu doktor, gak perlu. Kalau hanya untuk memberikan makan pada anak-anaknya, Allah berikan dia modal berupa cakar. Dengan mencakar dan dengan paruh, dia bisa memberikan anak-anaknya. Kita manusia tidak seperti itu ikhwah. Si ayam dia merasa bertanggung jawab terhadap apa? Menjaga anak-anaknya dari gangguan dan memberikan makan pada anak-anak yang mencarikan pada anak-anaknya. Lantas apakah kita seperti itu juga? Sama seperti ayam-ayam, sama seperti kambing-kambing? La ilaha illallah. Kita tidak seperti itu ikhwah. Perjalanan kita itu masih panjang. Perjalanan di dunia inilah perjalanan yang pendek, yang panjang nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Di hari akhirat itu tanggung jawabnya luar biasa.
untuk mempertanggungjawabkan perjalanan yang pendek ini. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka yang tidak memperhatikan tanggung jawab ini akan menyesal senyesal-nyesalnya di hari akhirat. Demikian, karena telah menyia-nyiakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Perjalanan kita tidak sama seperti hewan. Kita manusia. Allah memberikan kita akal. Allah turunkan agama Islam pada kita supaya kehidupan kita bisa lurus, bahagia dunia, baik di dunia dan baik di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia, bahkan hewan-hewan akan dibangkitkan. Maka hewan-hewan itu ya, hewan-hewan tersebut akan mengkisos, akan memberikan balasan yang satu dengan yang lain. Sampai-sampai hewan yang tak bertanduk akan membalas pada hewan yang bertanduk, karena yang bertanduk dulu pernah menanduki dia, sementara ini tak punya tanduk, dia nggak menanduk. Maka nanti di hari akhirat hewan-hewan yang pernah menanduk akan dimintai, akan membalas hewan-hewan yang ditanduk semasa di dunia. Demikian. Setelah selesai urusannya semua, lantas Allah katakan kuni turoba. Sudah selesai, maka jadilah semua kalian menjadi tanah. Selesailah kisah hewan. Apakah manusia selesai sampai di situ? Tidak. Manusia masih panjang lagi perjalanan. Makanya ketika orang-orang kafir melihat neraka yang menyala-nyala, yang sudah menggeretak ya suaranya, ingin memasukkan orang-orang yang mujrim ke dalamnya, dibakarnya. Kemudian mereka orang-orang kafir ini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan urusan hisab mereka, urusan kisos mereka, Allah jadikan mereka jadi tanah. Apa kata orang kafir? Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah seperti hewan. Tidak ikhwah, tidak akan menjadi hewan, tidak akan menjadi tanah. Perjalanan kita masih panjang. Oleh karena itu ikhwah, janganlah kita sebagai kepala rumah tangga, cita-cita kita hanya sekedar ngasih makan. Itu cita-cita hewan ya. Untuk anak-anak kita itu manusia. Cita-cita kita jauh tinggi di sana, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab, nanti di hari akhir akan dimintai pertanggungjawabannya. Ahafidha dzalika am dhayya'ah? Apakah dia menjaga amanah itu ataukah dia menyia-nyiakannya? Ya, ataukah dia menyia-nyiakannya? Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini kita semua, saya, Anda, di posisi kita masing-masing, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang si A sebagai seorang suami, sebagai seorang manajer, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek misalnya, itu semua posisi-posisi akan dimintai pertanggungjawabannya. Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak dari orang tua Anda, itu posisi-posisi yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Anda sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang teman, Anda sebagai sebagai seorang yang punya pimpinan di perusahaan Anda sebagai pejabat publik misalnya, Anda sebagai seorang guru, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhta'u ba'dhi al-muallimin wal muwaddifin. Beberapa kesalahan para guru dan pegawai. I'lam ya akhil muslim, ketahuilah wahai akhi muslim,
Hadanallahu wa iyyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah. Anna ba'dal muwazzifin wal mudarrisin maksuruna yahtajuna ila nushi. Bahwa sebahagian pegawai dan guru mereka al-muqassirun, mereka yang lalai dalam melakukan kewajiban, yahtajuna ila nushi, mereka ini butuh diberikan nasihat. Ya, butuh diberikan nasihat. Makanya ikhwah, kalau kita punya sebuah perusahaan, ya, baik perusahaan mikro atau makro, cobalah adakan sebuah pengajian sebulan sekali, ya paling lama, atau sebulan 2 kali, atau seminggu sekali, untuk menggugah kembali tanggung jawab mereka, terutama tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak ya para pegawai-pegawai tanggung jawab perusahaannya, masya Allah, benar-benar dia emban, tapi dia lupa. Dia melaksanakan tanggung jawabnya di perusahaannya, tapi dia melalaikan tanggung jawabnya di hadapan, kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sholat misalnya. Ya. Ini tentu suatu hal yang keliru. Ya, jadi sebahagian pegawai, sebagian guru al-muqassirun, mereka lalai, mereka butuh untuk memberikan nasihat. Yang pertama, la tata'akhkhar anidawal muhaddad. Jangan kalian terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Seperti yang kita katakan tadi, ketika dia sudah diterima bekerja di suatu instansi, bekerja di sebuah pendidikan ataupun perusahaan apalah namanya, di mana di sana ada jadwal masuk bekerja dan pulang kerja. Maka jangan sampai terlambat. Karena Anda sudah menyetujui. Anda masuk jam 8, keluar jam 5, gaji Anda sekian. Yang Anda kerjakan ini dan ini item-itemnya. Udah, berarti jangan sampai terlambat dari jadwal masuk yang sudah disepakati. Fatadurun nas. Kalau Anda sebagai pejabat publik, kalau Anda sebagai pelayan publik, ya, memberikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat, kalau Anda terlambat datang, itu akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang akan dilayani. Fatu'akhkhar a'malahum, sehingga Anda mengakibatkan mereka terlambat. Ya, lambat dalam melayaninya. Terlambat dalam melayaninya. Fal muallim wal muwazzif alladhi la ya'ti illa mutaakhiran yakunu muhmalan liwajibihi ya'khudh ratibahu haraman ala qadri ta'akhurihi. Seorang guru dan seorang pegawai yang tidak hadir di tempat kecuali terlambat, atau bahasa kita yang sering terlambat, di mana dia menyia-nyiakan, mengabaikan kewajibannya dalam masalah jam masuk dan jam keluar, maka berarti dia telah mengambil gajinya yang haram sesuai dengan keterlambatannya. Jadi misalnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seorang gajinya 2 juta, masuk jam 8 atau masuk jam 8, pulang jam 12 misalnya. Udah, itulah yang dia harus lakukan. Gajinya 2 juta. Dia sering terlambat. Jam 8 perjanjiannya, jam 9 dia masuk. Maka sebahagian dari gajinya itu haram. Kalau dia malah masuknya jam 10, seharusnya kan jam 8. Yang tadi terlambatnya jam 9, yang ini jam 10. Berarti semakin banyaklah gaji haram yang diambilnya. Apalagi datangnya jam 11. Apalagi tak masuk bekerja. Tak bekerja tapi ada uang, ada gaji. Na'udzubillah min dzalik. Haram ikhwah. Dan ingat, harta haram yang kita bawa pulang itu mempengaruhi pendidikan anak-anak kita, mempengaruhi kesolehan kita,
kesolehan anak-anak kita, bahkan mempengaruhi kesolehan istri-istri kita. Demikian. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, tidaklah aku berbuat maksiat kecuali aku akan lihat pengaruh dampak buruknya itu pada istriku dan kendaraanku. Sampai seperti itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi oleh karena itu seorang pegawai perhatikan hal ini. Memang yang Anda kerjakan halal, tapi karena keterlambatan Anda itu menjadi sebahagian dari apa yang ada, gaji yang Anda ambil itu menjadi haram. Kenapa? Menyalahi perjanjian. Demikian. Tapi Ustadz tidak ada teguran dari atasan. Walaupun gak ada teguran, tapi kan sudah janji. Ya, kan sudah janji. Misalnya begini, sama seperti mudahnya begini. Si A punya janji pada si B. Kita bertemu besok insya Allah jam 8 pagi. Sebenarnya buat perjanjian ini kan mubah-mubah saja. Sebelum ada perjanjian ini, si A dengan si B bertemu jam 8 itu nggak ada hukumnya. Sama seperti dia kepetuk misalnya, dia ketemu di tengah jalan, ini nggak ada hukumnya. Tapi ketika dia berjanji, insya Allah kita besok bertemu jam 8 di tempat ini misalnya. Oke, insya Allah berjanji namanya. Ya. Maka Anda wajib berada di tempat itu jam 8. Begitu ikhwah. Berubah hukumnya. Yang tadinya boleh Anda mau bertemu, nggak bertemu, terserah. Mau bertemu jam 8, mau jam 9, terserah. Tapi ketika Anda sudah memberikan perjanjian, Anda menjadi wajib menepati sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Makanya kan orang yang tak menepati janji ini kan benar-benar diwanti-wanti oleh Rasulullah. Agar kita itu faham, itu tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik talata. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadziba. Kalau dia bicara dia bohong. Wa idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir dari janjinya. Ikhwah, ketika dikatakan ini tanda-tanda munafik, ini bukan berarti dosa kecil. Demikian munafik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berarti ini sebuah perbuatan dosa. Ketika kita melalaikannya, berdosalah kita. Gara-gara apa? Dikarenakan apa? Titik awalnya setelah kita memberikan perjanjian. Demikian juga perjanjian antara seorang pegawai dengan perusahaan. Jadi kalau seorang yang bertakwa, para pegawai itu bertakwa, Masya Allah, tidak perlu ada CCTV, tidak perlu ada mandor, tidak perlu ada tim auditor, tidak perlu itu semua. Kenapa? Karena para pegawai mengetahui pengawas yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau dia datang terlambat, maka dia berarti membawa harta haram ke rumahnya sesuai dengan keterlambatannya. Mereka yang terlambat 2 jam lebih banyak haramnya ketimbang yang terlambat 1 jam. Mereka yang terlambat 1 jam lebih banyak haramnya ketimbang mereka yang terlambat setengah jam. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya hal ini harus diperhatikan. Terkadang kalau kita lihat guru gitu kan, masuk jam 8, sudah setengah 9 guru juga belum datang. Mungkin dia sebagai seorang kepala sekolah, ya, yang tidak ada yang berani protes. Coba lihat apa yang terjadi di kelas ketika nggak ada guru. Kita semua pernah sekolah, ya. Kita semua pernah berada di ruangan kelas duduk, apalagi masa anak-anak senang ketika guru nggak datang. Tapi apa yang terjadi? Seharusnya kan mereka pada saat jam 8 teng, mereka punya hak untuk diajari. Yang namanya anak-anak senang kalau gurunya nggak datang karena mereka dunia main. Coba tanyakan kepada orang tua, senang nggak orang tuanya bahwasanya gurunya datang terlambat? Kalau tanya anak-anak ya senang lah anak-anak. Memang mereka usianya main. Tapi coba tanya orang tuanya. Guru ini kalau datang selalu terlambat setengah jam masuk kelas. Coba tanya orang tuanya, setuju nggak mereka? Pasti nggak setuju. Karena mereka telah mengeluarkan sejumlah uang, ya, untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari seorang guru, seorang sekolah.
dari sekolah. Ya. Makanya bisa saja tim komite itu sepakat protes kepada pihak sekolah. Kenapa ini guru masih dipelihara? Karena dia selalu melalaikan jadwal masuk mengajar. Demikian. Atau dia masuk tapi dia nggak ajar. Atau dia masuk, ketika setiap kali dia masuk catat, ini catat papan tulis, yang lain nulis. Sudah dia ongkang-ongkang kaki di kelasnya, nengok-nengok HP. Anak-anak disuruh diperintahkan untuk mencatat. Untuk apa mencatat? Demikian ikhwah. Fotokopi saja kan selesai. Itulah yang harus kita perhatikan. Ada guru-guru seperti ini ikhwah. Kebiasaannya itu suruh mencatat aja. Sementara catatannya itu tidak dijelaskan kepada anak-anak. Demikian ikhwah. Kalau suruh mencatat saja saya kira juga anak-anak tidak suka. Anak-anak itu lebih suka dia guru nggak usah datang begitu. Jadi mereka bisa main di kelasnya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Maka bagi seorang guru ya, seorang pegawai ketika dia sering terlambat dalam hadir di tempat mereka bertugas dari waktu yang sudah mereka sepakati, maka semakin lama keterlambatannya, maka semakin besar persentase keharaman gaji yang dia ambil. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa minal musifi annahu la yujad fid dawairi man yuraqibu dawamal muwazzif alladhi yata'akhkhar an amalihi. Satu hal yang sangat disayangkan, tidak ada ya tidak ada di kantor-kantor itu orang-orang yang memang khusus untuk memperhatikan kehadiran pegawai-pegawainya. Aw yadhhabu ba'da dawamihi liyaqdi masalahihi. Atau mengawasi pegawai-pegawainya atau guru-gurunya yang pergi di saat mereka bertugas untuk maslahat pribadi. Kan ada begini ikhwah, dia sepertinya punya double job begitu, double job. Dia melamar di sebuah perusahaan. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 5. Tapi di selang-seling ini dia pergi kenapa ada job? Oh begitu. Ada cari uang tambahan, tapi di jam kerja yang sudah mereka sepakati. Demikian ikhwah, ini tentu tidak dibolehkan. Kecuali kalau dia dalam akad pertama dia mau bekerja, dia memberikan permohonan, yaitu seandainya pekerjaan di kantor tidak ada, dia mohon diizinkan untuk mencari tambahan di luar. Setuju misalnya si direkturnya, udah boleh. Tapi kalau tidak ada, pada dasarnya dia harus on time di tempat, ready di tempat. Ada tidak ada pekerjaan, ready di tempat. Demikian ikhwah. Ya, itu yang seharusnya dia lakukan. Jadi ada sebagian pegawai itu begitu, ketika dia lihat, wah ini lagi nggak banyak kerjaan nih, dia pergi keluar cari job. Ya, jadi double job, kadang-kadang bukan double lagi, triple job. Demikian. Sebagai ini, tanpa ada minta izin sebelumnya ataupun tanpa ada akad sebelumnya. Wa yatruku amalahu wa maraji'ihi dan dia tinggalkan pekerjaannya dan customernya, pelanggannya. Ikhwah, ketika kita berposisi sebagai pelayan publik, memberikan pelayan terhadap publik, kan banyak ini ikhwah, ada yang misalnya di kantor-kantor lurah itu kan pelayan publik, ya. Mereka ready di situ untuk memberikan pelayan publik. Apa kebutuhan masyarakat? Ya, KTP misalnya, KK misalnya, atau ada hal-hal misalnya ada hal-hal yang perlu ditengahi misalnya, atau apa saja ikhwah yang terjadi. Maka dalam masalah ini dia harus standby ada di sana.
Coba bayangkan ikhwah, ketika seorang ingin sesuatu yang dia inginkan dari kantor lurah misalnya. Misalnya dia ingin mengurus satu hal penting, misalnya apa ya, misalnya ya dia sakit anaknya misalnya, sementara dia tidak sanggup untuk membayar sedemikian mahal uang perawatan, misalnya uang kedokteran misalnya, kecuali kalau dia mendapatkan surat dari pernyataan miskin dari kantor lurahnya misalnya, maka dia datang ke kantor lurah. Coba bayangkan ikhwah, ketika dia dia pergi kantor lurah, tidak ada pegawainya ibu ini kemana, bapak ini kemana, oh lagi jogging misalnya, di jam bekerja. Kok bisa pada jam bekerja lagi jogging? Ini ibu ini kemana ya pak? Oh lagi di kantin sarapan. Loh, kok sarapan jam kerja? Demikian, akhirnya kan merasa dirugikan ikhwah. Masyarakat merasa dirugikan. Kenapa? Seharusnya dia bisa cepat menyelesaikan masalah dia, urusan dia, tapi gara-gara si pejabat publik yang memberikan pelayanan publik tak ada di tempat, akhirnya begitu ikhwah. Akhirnya urusan jadi terlambat, dan ini bisa berpengaruh terhadap anak yang harus diberikan penanganan yang cepat. Apalagi kita di Indonesia ini harus ada jaminan ini, jaminan itu, barulah rumah sakit mau memberikan pelayanan kedokterannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Itulah dia ikhwah. Jadi jangan sampai kita untuk kepentingan pribadi kita korbankan kepentingan masyarakat, sementara kita digaji untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Wa in wujidal muraqib wa huwa rais mas'ul fala yaqumu biwajibi ahyanan. Kalaupun di sana ada pengawas ataupun kepala ya yang tugasnya mengawasi, ada juga yang tidak melakukan pengawasan tersebut. Ya udahlah, biar aja lah begitu. Padahal dia ditugaskan ya untuk memberikan pengawasan agar para pegawai-pegawai itu melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam SOP-nya. Tapi dia sebagai atasan tenang-tenang saja, biar aja lah, gak apa-apa begitu ikhwah. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Padahal dia digaji untuk posisi itu, dia digaji untuk mengawasi bawahan-bawahannya. Demikian ikhwah. Itulah yang pertama kesalahan, yaitu seringnya terjadi keterlambatan hadir ya seorang guru atau pegawai, ya tentunya terkecuali kalau memang masalahnya masalah uzur, sakit misalnya, atau ketika mau pergi mengajar ternyata ban meletus misalnya, ban sepeda motor meletus misalnya, mau tidak mau harus ke bengkel, atau tiba-tiba mogok di jalan misalnya. Ya tentu hal ini kan sesuatu yang di luar daripada dugaan. Namun kalau keterlambatan ya karena terlambat bangun, oke lah sekali dua kali. Kalau seminggu sampai 4 kali terlambat bangun kan nggak bisa jadikan sebagai alasan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah kesalahan yang pertama. Insyaallah besok akan kita bahas kekeliruan yang kedua yang sering terjadi di kalangan para guru ataupun para pegawai. Demikian ikhwah. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.